Baiklah, untuk praktikum ini bahan-bahan yang kita perlukan yaitu adalah pertama senter sebagai sumber cahaya, kemudian ada gelas kosong, gelas berisi air jernih, kemudian gelas berisi air sabun, dan yang ini adalah gelas berisi air keruh. Kemudian ada tisu, plastik bening, HVS, potongan karton, buku, uang logam, dan triplek. Pada percobaan pertama adalah kita membedakan antara benda gelap dan benda terang, di mana bahannya adalah pertama yaitu gelas kosong, gelas berisi air jernih, air sabun, air keruh, papan triplex, karton, tisu, buku, HVS, dan plastik bening. Kita bisa melihat bahwa di atas kita ada sumber cahaya yaitu lampu. Kita letakkan gelasnya di tempat lampu. Di sini kita masih bisa melihat cahaya ini, berkas-berkas cahayanya. Kemudian untuk yang kedua yaitu adalah gelas berisi air jernih. Bisa dilihat bahwa kita masih bisa melihat berkas cahayanya di gelas yang berisi air jernih. Kemudian yang ketiga adalah karton. Kita letakkan karton di depan lampu. Di sini bisa kita lihat bahwa cahaya lampu tadi tidak menembus karton, atau kita tidak bisa melihat cahaya lampu tadi. Yang selanjutnya adalah buku. Kita letakkan buku di depan cahaya lampu. Bisa kita lihat kita tidak bisa melihat cahaya lampu tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah plastik bening. Kita masih bisa melihat cahaya lampu di sini untuk plastik bening. Kemudian yang selanjutnya adalah air sabun. Kita letakkan air sabun di bawah cahaya bening. Kita bisa melihat bahwa cahaya tersebut bisa menembus ke air sabun, namun jika kita mendekatkan mata kita ke air sabun tadi, kita tidak bisa melihat benda yang ada di balik air sabun tersebut. Kemudian ada air keruh, sama seperti air sabun tadi. Kita bisa melihat bahwa cahaya tersebut menembus ke air keruh, namun kita tidak bisa melihat benda di balik air keruh tersebut. Kemudian bila kita letakkan HVS di depan cahaya lampu dekat mata kita, kita juga tidak bisa melihat benda yang di balik ini HVS-nya tadi. Lalu untuk yang terakhir, bila tisu kita letakkan di sini, kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tisu. Jika terlihat pun hanya samar-samar sedikit seperti itu. Lalu yang terakhir adalah potongan triplex. Lihat, kita tidak bisa lagi melihat cahaya lampu ketika potongan triplex diletakkan di depan mata kita. Baik, dari hasil percobaan tadi, kesimpulan yang kita dapat untuk percobaan pertama adalah bahwa gelas kosong, gelas berisi air jernih, plastik bening itu dapat ditembus oleh cahaya. Sedangkan untuk triplek, karton, HVS, buku, dan tisu, air keruh, dan air sabun tidak dapat ditembus oleh cahaya, tapi seperti air keruh, air sabun, dan tisu tadi itu samar-samar. Tapi kita simpulkan saja bahwa itu dari mata kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik cahaya tadi, karena tidak bisa ditembus tadi atau samar-samar tadi. Untuk percobaan kedua adalah mengamati benda keruh. Yang dipakai di sini adalah HVS, senter, plastik bening, gelas kosong, gelas berisi air jernih, gelas berisi air sabun, dan gelas berisi air keruh. Kemudian ada buku,
tisu, karton, dan triplex. Lalu untuk layarnya kita menggunakan dinding pintu. Baik, yang pertama adalah kita menyenteri gelas kosong. Bisa dilihat pada layar bahwa cahaya menembus gelas kosong ini, dan dalam penerusan cahayanya terlihat sangat jelas bahwa cahaya tersebut dapat diteruskan semuanya. Kemudian yang kedua adalah gelas berisi air jernih. Kita senterin. Bisa dilihat juga bahwa pada gelas berisi air jernih ini cahaya dapat diteruskan juga secara sempurna. Kemudian ada gelas berisi air sabun. Kita senterin. Pada gelas berisi air sabun ini cahaya dapat menembus airnya, tapi untuk dalam penerusan cahaya ini samar-samar, bisa terlihat seperti ini. Kemudian ada gelas berisi air keruh. Sama seperti air sabun, bahwa pada gelas berisi air keruh ini cahaya yang diteruskan itu juga samar-samar, tapi cahaya dapat menembus air keruh. Kemudian pada plastik bening, bila kita senterin, cahaya dapat diteruskan secara sempurna. Lalu pada kertas HVS, bisa dilihat pada layar bahwa cahayanya dapat diteruskan, tapi samar-samar, hanya sedikit seperti itu. Lalu pada kertas karton juga sama seperti HVS, dapat diteruskan tapi sedikit saja. Kemudian buku tebal, bisa dilihat bahwa pada layar tidak ada cahaya yang diteruskan dari buku tebal tadi. Kemudian tisu. Pada tisu cahaya dapat diteruskan namun samar-samar. Kemudian ada triplex, di mana bisa kita lihat pada layar tidak ada cahaya yang diteruskan pada triplex. Baik, pada percobaan ketiga adalah kita memasukkan uang logam pada air keruh dan air jernih. Pertama kita masukkan pada air jernih terlebih dahulu. Kita center, kita lihat bahwa jika dari bagian bawah uang logam terlihat, kemudian dari samping juga uang logam terlihat, dan jika kita senterin dari atas, uang logam juga terlihat. Kemudian kita masukkan uang logam pada air keruh. Kita senterin. Jika dari samping kita masih bisa melihat uang logam namun samar-samar, dan dari bawah juga samar-samar. Kemudian jika dari atas tidak terlihat sama sekali uang logamnya. Baik, pada percobaan keempat ini adalah dimana nanti kita akan menyenteri air jernih yang telah dicampur dengan air sabun atau air keruh tadi, namun pencampuran ini hanya menggunakan 1 sampai beberapa sendok air sabun saja. Jadi pertama bisa dilihat di sini ada air jernih, air sabun, center, dan pintu sebagai layar. Pertama kita akan mencampurkan 1 sendok air sabun ke air jernih. Akan kita center. Bisa dilihat pada pertama masih cahaya dapat menembus air jernih yang 1 sendok air sabun tadi, masih bagus. Kemudian apabila kita tambahkan 2 sendok air sabun, cahaya masih dapat menembus juga. Kemudian kita tambahkan 3 sendok.
Bisa dilihat cahaya juga masih dapat menembus. Kemudian kita tambahkan 4 sendok. Di sini cahaya mulai samar-samar untuk dapat diteruskan pada sendok keempat ini. Kemudian adalah sendok kelima air sabun. Sama juga samar-samar, tidak seterang yang jika 1 sendok tadi. Kemudian sendok ke-6 juga ini samar-samar. Lalu bagaimana jika kita menambahkan tanpa perkiraan sendok? Sebanyak mungkin air sabunnya. Bisa dilihat di sini semakin cahaya tidak jelas, berarti dapat kita simpulkan bahwa jika semakin banyak air keruh yang kita campurkan pada air jernih atau air sabun tadi, bahwa cahaya dapat diteruskan itu semakin samar ataupun semakin hampir tidak ada.